Trading itu bukan sesuatu yang gampang. Belajar lebih dalam lagi sih, karena yang kalian lawan itu monster-monster loh sebenarnya. Emangnya saham naik tuh karena apa sih? Siapa yang naikin? Kenapa mereka naikin? Terus kenapa lu bisa tiba-tiba nyangkut di dalam? Kok bisa nyangkut di pucuk? Pas banget. Itu semua tuh sebenarnya ada alasannya dan ada orang di belakangnya. Cara mereka bisa cuan di dunia saham ini. Buang FOMO jauh-jauh. Analisa yang benar. Jangan cuma ngikutin grup, karena grup itu kalian tuh sebagai liquidity doang. Setidaknya bisa lihat chart deh. Retail yang banyak beli ya jangan ikut. Retail kan selalu kalah. Kan bisa lihat juga dia beli berapa lot, frekuensinya gede atau kecil. Kelihatan siapa yang beli. Jangan langsung terjun. Cerita orang banyak, tapi itu cuma satu dari berapa sih cerita orang yang kayak gitu. Emang cerita lu yakin bakal sama kayak gitu? Paling penting ya nambahin sebesar-besarnya active income dulu. Jadi compoundnya nanti lebih enak. Tapi compoundnya jangan sampai salah juga. Kalau salah naik turun lagi. Naik turun lagi. Kembali lagi di Voknomics Podcast. Hari ini gue ngundang seseorang yang mewakili retail di dunia saham. Kita mau ngobrolin apa sih perasaan retail sekarang dan tips-tips buat teman-teman retail di kondisi market saat ini. Oke, langsung aja please welcome Bro Limin. Bro, Halo. ya sebagai stock enthusiast ya berarti ya. Iya, Investing and trading juga. bisa dibilang seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita mulai, biar teman-teman Voknomics lebih kenal dengan Bro Limin, boleh share gak journey-nya kenal capital market dari mana, dan akhirnya mulai investing trading kapan, dan sampai sekarang gimana Oke. story-nya? Kalau awal mulai banget ya, Ya. dari belajar itu pas COVID. Pas COVID, oke. Dan itu pas kuliah juga. Oke, Jadi karena kebetulan banyak waktu pas kuliah, ya udah sambil lirik kan. Soalnya waktu itu lagi rame juga kan. ya. Jadi teman-teman pada belajar, ikutin, ngomongin, mau nggak mau kita kan penasaran dong. Oke. Penasaran, ikutan. Terus awal-awal itu ya masih depo dikit dulu. Terus ya ada yang ngerasain cuan lah. Akhirnya kan tertarik. Ya. Tapi setelah itu terlalu excited nih. Top up lagi lebih gede, malah rugi. Rugi ya? Rugi karena mental belum siap sih. Hmm. Jadi pas itu mental belum siap, belum bisa nerima volatilitas ya. Oke. Pada saat itu kan lumayan kencang tuh. Ya. Terus masuknya juga di saham-saham yang mungkin pada saat itu masih salah. Oke. Jadi waktu itu gue ikutin Belvin. Oke, masuk di mana waktu itu, Bro? Banyak sih, cuma sakit ya kena Belvin. sorry Bu. Sorry Belvin. Cuma ya sakit sih awal-awal itu. Nah, Oke. terus udah loss ya, makin belajar lagi. Tapi lebih banyak belajar ke teknikal waktu itu. Oke. Masih teknikal dulu. Terus ada sempat coba kripto juga sama forex sih. Oke. Jadi teknikalnya lumayan kencang sih teknikal ya, Oke. secara teknikal analisis. Terus baru belakangan itu dari tahun lalu udah mulai belajar lagi baca Broksum, Bandar, lihat Bandar, lihat Broker Summary. Oke. Ya baru akhirnya sampai sekarang. Nah, gitu sih. Dan Bro Limin mulai bikin konten juga, bikin konten edukasi juga ya. Iya. Di Instagram. Terus saat ini ada bikin satu komunitas juga ya. Ya, betul. Membership ya. Ya ada. Oke. Dan sempat kripto dan sempat forex juga. Sempat Gimana nyoba-nyoba. ceritanya? Jadi kripto juga karena teman. Jadi teman masuk Bitcoin, Oke. dia masuk lumayan kan, terus naik. Wah, kita kan jadi pengen juga nih. Jadi coba-coba masuk, coba-coba trading, coba-coba analisa sendiri. Oke. Ikut grup sana, grup sini, akhirnya ya tau lah. Kalau orang yang baru terjun hasilnya apa kan. Oke. Gitu ya. Oke. Ya memang sakit sih, tapi banyak sih pelajaran yang dapat dipelajari ya Oke. pada saat itu. Jadi sekarang udah nggak ada di kripto sama sekali. Kalau kripto sekarang cuma nyicil doang. Bitcoin. Nyicil Bitcoin. Oke. Nyicil Bitcoin dong. Oke. Forex nggak? Forex kadang masih sambil-sambil, biasanya lebih trading XAU doang sih. Ini volatile banget ya, jadi not recommended buat pemula sih. Oke. Cuma karena gue suka lihat teknikal, gue suka lihat chart, jadi suka aja sih dengan forex. Oke. Ya, ada juga, tapi masih lebih ke saham. Forex tuh kadang-kadang aja. Ya. Nah, Oke.
Tadi sebelum podcast kita ngobrolin soal pendekatan lu, cara lu analisa. Sekarang selain technical analysis, lu lebih juga ke baca broker summary, lihat transaction flow ya. Nanti Iya. kita obrolin itu. Tapi salah satu alasan kita ngundang Bro Limin juga karena kita pengen Bro Limin share juga sih ke teman-teman retail mewakili retail Iya. lah ya. Karena banyak banget nih yang teman-teman yang cuan di 2025. Sepertinya gampang sekali cuan. Karena Bro Limin juga cuan di Bumi kalau nggak salah Iya, ya. iya. Lumayan ya. Lumayan Bumi. RMKO juga Iya, ya iya. kan. Jadi lumayan, tapi jangan sampai teman-teman berasa ternyata semudah itu ya main saham gitu. Ya, jadi apa yang bisa Bro Limin share ke teman-teman? Sebenarnya apa yang harus benar-benar dipelajarin sih? Apa yang harus apakah benar-benar cara belajar seperti apa dan apakah mindset seperti apa gitu? Oke, jadi kalau yang tahun lalu itu sebenarnya bisa dibilang kebetulan juga ya karena momentumnya ada. Ya. Jadi kalau misalnya tahun lalu beli saham Konglo apapun, Pasti ya cuan. resultnya pasti cuan. Ya. Karena ada momentumnya. Ya. Jadi bisa dibilang ada kebetulan, tapi ya kelihatan juga sih sebenarnya dari IHSG waktu itu lagi naik-naik banget kan. Mm-mm. Jadi bisa dibilang bisa ikut momentumnya kalau misalnya kita jeli lihat momentum ya. Oke. Nah, terus untuk retail sebenarnya nggak bisa anggap gampang juga. Trading itu bukan sesuatu yang gampang. Harus sebenarnya belajar lebih dalam lagi sih. Karena yang kalian lawan itu, retail-retail lawan itu monster-monster loh sebenarnya. Bukan orang biasa. Itu mungkin IQ-nya udah tinggi banget ya orang-orangnya. Bukan tetangga lu yang lu lawan atau siapapun. Ya. Itu orang-orang yang udah punya gedung, punya apa semua di Jakarta. Lu lawannya mereka sih. Jadi benar-benar bukan sesuatu yang gampang, tapi bisa dipelajari. Oke. Terus ada satu hal juga yang di saham yang mungkin retail tahu, tapi cuma anggap sebelah mata gitu. Apa itu, Bro? Jadi di saham itu koneksi sebenarnya penting banget. Oke. Ini mungkin jarang ada yang bilang ya. Tapi koneksi di saham itu penting banget. Gimana caranya collab sana sini, itu retail pasti nggak banyak yang tahu. Tapi sebenarnya itu yang membahayakan dan kalian nggak akan tahu. Contohnya apa, Bro? Maksudnya collab sana sini itu gimana? Jadi misalnya kalian pikir aja emangnya saham naik tuh karena apa sih? Siapa yang naikin? Pasti ada orang-orang yang punya kepentingan. Mereka mau apa? Kenapa mereka naikin? Terus kenapa lu bisa tiba-tiba nyangkut di dalam? Kok bisa nyangkut di pucuk pas banget? Nah, itu semua tuh sebenarnya ada alasannya dan ada orang di belakangnya. Jadi kayak retail tuh sebenarnya masuk ke dalam kasino, tapi ini kasino yang jahat banget. Lebih jahat dari kasino lagi sih. Oke. Apa itu namanya kalau lebih jahat dari kasino? Oke. Iya. Jadi buat yang benar-benar pemula yang masih baru, bisa dibilang pasti nyangkut ya. Oke. Pasti. Hmm. Susah itu soalnya. Oke. Terus gimana cara mereka untuk bisa cuan di dunia saham ini, Bro? Minimal jangan FOMO. Oke. Buang FOMO jauh-jauh. Terus analisa yang benar, jangan cuma ngikutin grup. Karena grup itu bisa jadi kalian tuh sebagai liquidity doang. Setidaknya bisa lihat chart deh. Kalau udah pucuk, kenapa masuk di pucuk? Emang Oke. ada yang ngajarin beli di pucuk? Oke. Coba mentor siapa yang ngajarin beli di pucuk? Nggak ada lah kayaknya. Tapi kan retail nggak tahu itu udah di pucuk kadang-kadang ya. Nah makanya setidaknya belajar teknikal lah. Kan bisa Oke. tahu. Setidaknya bisa buka chart. Lihat itu di atas. Kok gue beli di atas ya? Oke. Ya kenapa nggak beli di bawah? Kan kalau saham kan buy low, sell high. Ya. Terus kenapa lu buy high, Sell low. sell low? Sesimpel itu aja. Oke. Coba minimal belajar chart. Oke. Iya. Apa yang lo rekomend dari technical analysis? Kalau dari technical analysis ya. Kan banyak tuh. Ya, ada RSI, ada apa gitu. Teman-teman Vlognomers, gimana episode hari ini? Seru banget ya. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu kalau teman-teman yang punya jasa konsultasi atau lagi rencana bikin jasa konsultasi, pasti ribet ngechatin customer satu-satu
dan harus ngecek lagi bukti transfer, belum lagi yang reschedule, harus ngurusin, dan akhirnya kita kelihatan nggak profesional. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang lagi ada di fase ini sekarang, gue punya solusi simple buat bantu teman-teman beresin masalah ini sekarang juga. Solusinya adalah linked appointment. Kamu tinggal bikin halaman booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail jasa kalian. Calon customer tinggal pilih jadwal, bayar, dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi, kamu nggak perlu lagi jadi admin dadakan setiap hari. Kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, fitur appointment di LinkedIn bisa bikin proses booking kamu jauh lebih simple, profesional, dan nggak bikin pusing. Oke, kalau indikator-indikator sih sebenarnya udah buat yang lebih dalam ya. Kalau biasa pemula, pasti belajarnya support resistance. Resistance, oke. Nah itu sebenarnya oke juga, tapi lihat lagi, kadang technical itu bisa jalan kalau di market yang volumenya lagi gede, ramai. Oke. Terus nggak yang benar-benar pagi atas, tiba-tiba sorenya Bawah. bawah. Itu technical nggak akan jalan itu, susah. Oke. Lihat juga ini sahamnya, misalnya tahun kemarin yang lagi jalan ya banyak komoditas. Ya, tapi sebenarnya tahun lalu anomali juga sih. Naiknya kencang banget, beda sih. Teknikal lumayan susah, tapi ya pasti ada lah beberapa yang teknikal masih bisa dipakai ya. Iya, oke. Ya, Jadi pemula minimal belajar support resistance. buat pemula sih paling pertama itu deh. Oke. Nanti kalau mau lebih dalam ya bisa indikator apa atau metode apa, kan banyak lagi. Terus ada yang dicampur-campur lagi kan, indikator ini campur indikator ini, Ya. campur ini. Ada banyak sih. Kalau yang lu pakai paling efektif apa? Kalau gue sih simple ya, masih pakai support resistant, tapi gue entry-nya ada beberapa checklist nih. Oke. Jadi oke, udah sampai di support, tapi lihat lagi ini ada gak yang akum bagus gak. Terus lihat lagi teknikalnya, ada reversal gak nih, ada potensi naik gak. Oke. Terus gue lihat lagi IHSG-nya mendukung gak, IHSG-nya lagi naik atau lagi turun nih. Kalau turun kan pasti berat, Oke. tapi kalau IHSG lagi naik, kita kan gampang ikut momentum naiknya. Iya. Jadi gue lebih sering analisa IHSG dulu, baru lihat mana yang ada potensi ngikut juga. Oke. Kalau IHSG naik kan semuanya enteng, lebih enteng ya. Oke. Nah, Kalau akum berarti itu udah ngelihat transaction flow ya? lihat bandarnya Bandar ada ya? masuk gak nih. Oke. Yang masuk siapa nih? Oke. Bener gak dia masuk atau dia cuma masuk terus jual lagi. Kita kan nggak bisa lihat cuma sehari juga. Ya. Kadang kan dia akum beberapa hari tuh. Nah itu kan bisa dicek. Nggak cuma oke, kemarin masuk, hari ini keluar. Terus nanti kita sore malamnya ngelihat, oh dia kemarin masuk, hari ini keluar. Berarti nggak nih. Tapi kalau misalnya dia selama 5 hari, 3 hari, 1 minggu masuk pas di support juga. Ya. Terus pas gambarnya bagus nih, chartnya reversal. Ya. Ya boleh sih diikutin. Oke. Banyak retail pasti nanya gini, kalau lu gimana sih cara lu baca si broker summary, satu. Terus kedua, cara tahu itu lagi mau di trap, tanda kutip ya. Itu gimana sih cara lihatnya ya? Gimana? Cara lihat Cara lu baca gimana broker summary? broker summary kan kita lihat dulu siapa yang banyak barang. Nanti diikutin aja sih. Pernah gue bikin juga sih di Reels, pernah gue post Oke. cara baca broker summary yang simple. Oke. Kita lihat siapa yang pegang, terus kita lihat yang dia pegang berapa banyak, terus kita lihat lagi ini brokernya ya retail atau Institusi. ya yang gede sih. Oke. Nah, kadang kan ya kan kalau mau kita reverse ya, retail kan selalu kalah nih. Jadi kadang bisa lihat juga kalau misalnya retail yang banyak beli ya jangan ikut. Karena retail kan selalu kalah. Kenapa kita ikut retail? Oke. Kan bisa lihat juga dia beli berapa lot, frekuensinya gede atau kecil. Oke. Volumenya value-nya gede atau kecil kan kelihatan siapa yang beli. Oke. Ini yang beli retail atau institusi kan kelihatan. Dari brokernya kan? Ya dari Broxom bisa lihat. Oke. Nah, Berarti lu ngelihatnya tuh broker institusi biasanya. Broker retail lu nggak lihat. lihat juga sih tergantung
masuknya gede. Kalau gede kan ya pasti bukan retail. Oke. Gitu-gitu aja sih kalau baca Broxum nggak gimana. Oke, Nah, berarti menggabungkan si support resistance sama harus belajar baca Broxum juga sama IHSG tadi. iya iya. Oke. Iya. Kalau IHSG kan berarti lebih ke apa? Kalau baca IHSG itu lebih ke apa? Nah, IHSG itu kebetulan dari tahun 2024 itu eh, kalau kalian tarik garis teknikalnya itu Mm-mm. kelihatan banget 2024 turun. Terus pas di bulan apa itu mulai naik lagi Mm-mm. sampai 2025. Nah, itu kan naik tuh. Oke. Bisa diikutin momentumnya. Terus sekarang 2026 kan break lagi itu ke bawah. Tapi dia gini kan. Kalau Ya. tarik garis masih dapat juga. Ya. Jadi ini kan sekarang masih lagi di bawah, pas-pas di support bawah nih. Oke. Nah, lagi tunggu nih apakah dia naiknya bagus atau enggak. Kalau misalnya rebound, ya mungkin dapat lagi momentum buat buy lagi nanti. Hmm. Ya mungkin ada bikin juga sih di Reels mungkin bulan depan. Tapi disclaimer ya, bukan ajakan sih. Oke, ini analisa Analisa pribadi. pribadi sih. Oke. Karena indikatornya juga ada yang masuk. Kadang pakai stokastik sama MACD juga sih buat lihat dia udah jenuh jual belum. Kalau udah jenuh jual kan biasa ada reboundnya. Oke. Pas gak? Boleh share nggak ke teman-teman Vocromics hasil analisa lu untuk IHSG yang lu bikin di Reels? Mungkin share di sini. Nah, oke. Yang gue bikin di Reels itu ya sebenarnya dekat-dekat mungkin minggu-minggu ke depan itu ada potensi. Kalau gue sih bilangnya di bulan depan ya. Bulan depan Juni. Ada potensi rebound karena pertama kita udah di bawah nih, pas mau mantul nih. Oke. Cuma yang masih kurang itu eh asingnya belum ada masuk ya, masih Oke. keluar dari kemarin keluar 2T. Hmm. Terus kemarin lagi keluar 1T. Perlu Ya. nunggu MSCI kan ya tanggal Iya, 23 ya. iya tanggal 29 juga kan. Oke. Terus 23 apa 29 ya? 29, 29 Juni. 29. Oke. Jadi pada masih nunggu sih sebenarnya sekarang, makanya nggak terlalu gerak kemana-mana ya belakangan. Paling cuma Pak PP aja nih kan. Pak PP naik tapi sisanya enggak. Hari ini sih naik sih. Pak PP doang kan. Cuan ya. Pak PP. Berapa belas persen ya? Enggak ikut sih. Nggak ikut ya? Enggak ikut. Oke. Enggak ikut. Gue juga nggak ikut sih. Enggak ikut. Oke. Banyak yang bilang sih kayak di tahun ini tuh kayak inilah bener-bener medan perang saham itu seperti ini gitu. Ya, jadi kayak makanya banyak yang bilang retail perlu namanya belajar. Oke. Betul. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Ya. Betul. Nah, kalau cara lu belajar, terus kan abis belajar pasti pengen coba dong, ya. Lu rekomen seperti apa? Apakah uang kecil dulu kah atau seperti apa? Atau demo dulu kah? Atau kayak gimana? Yang pasti kalau masih belajar pakai uang kecil lah. Kadang kan mereka pasti gatel banget nih mau pakai uang asli. Oke, gatel pakai duit ya dingin lah, kecil lah. Misalnya lu punya 10 juta, pakailah 1 juta buat ngetes aja nggak apa-apa, Buat belajar ya. buat belajar. Tapi belajar dulu dong ya. Ya tapi belajar dulu sih. Ya, support resistance seperti apa. Ya, Ya. sambil diterapin dikit-dikit boleh, jangan all in juga. Misalnya, betul gak yang kalian analisa ini spekulasi, feeling, atau logika? Oke. Coba dipikir, logika atau feeling, Hmm. sesuai gak? Kadang kan kita, oh ini masuk nih, langsung pencet buy. Oke. Padahal kan belum tentu juga. Oke. Pakai uang yang kalian merasa bisa, Siap untuk hilang ya. iya, Oke. iya. Oke, portfolio Bro Limin seperti apa saat ini? Komposisinya? Di saham. Ya, Di saham sekarang masih nyangkut banking. Kan ada masuk juga banking. oke. Big banks ya. Big banks. Oke. Ada juga ada lihat sih beberapa yang hidden gem juga. Mungkin ada. Cuman gua belum berani spill ya, soalnya market masih jelek dan wait and see, belum berani spill sih. Cuma Oke. nanti lihat lagi kalau misalnya Sektor bagus. Adalah. Oh, ada. Oke. Adalah. Jangan di spill dulu. Terus cash posisinya masih lumayan gede sih, 40
30 atau 40% cash ya. Cash ya. Iya. Oke. Belum masuk sih. Oke, berarti mirip sama beberapa influencer juga ya, belum masuk saat ini, lagi nunggu ya. Nah, Oke. Kira-kira momentum apa yang lu tunggu untuk masuk? Ini kan Juni, udah minggu depan nih, Juni. Ya. Momentum apa yang lu tunggu kira-kira? ya itu yang tadi gue bilang, ya kan sekarang udah lagi disupport nih. Lagi nunggu aja sih ada gak uang yang masuk. Kalau ada uang yang masuk kan entah dari institusi, dari asing, lokal, bandar, masuk kan kelihatan tuh nanti masuknya gimana, bagus gak. Hmm. Ini sebenarnya bener gak sih mau dibawa naik lagi buat rebound gitu. Ya, ya. Tapi worst case scenario-nya banyak juga sih analis yang bilang bisa sampai di bawah 6.000. Nah, itu Ada. kayaknya worst case di bawah 6.000 deh. Ya, ya. Jadi kalau di bawah 5.000 ya menurut gua nggak mungkin sih. Oke. Nggak mungkin sih. Itu berarti Indonesia udah parah banget sih kalau di bawah 5.000. Oke. Kalau di bawah 6.000 mungkin ya kalau misalnya benar-benar worst case-nya misalnya Pak Prabowo salah ngomong. Misalnya Pak Prabowo salah ngomong. Terus rupiah juga udah dinaikin rate-nya masih aja kan hari ini all time high lagi. Ya, ya. Naik lagi udah 17.800. Padahal udah naikin suku bunga ya. Udah naikin 50 BPS-nya. Ya. Ya. Terus kalau misalnya nanti tanggal 29 MSCI ternyata turunin bobot misalnya ke frontier, itu Double damage ya. udah habis sih Indonesia. Oke. Habis sih investor kayaknya. Oke. Habis sih. Oke. Kita ngomongin soal screening, Bro. Cara gampang untuk retail screening seperti apa? Kan ini banyak nih, saham ada 900-an gitu ya. Mereka mau screening untuk cari yang hari ini gue mau trading apa nih gitu. Oh, Tips dari lo apa? kita lihat dulu sekarang lagi ramenya di mana. Oke. Batu bara kan, emas kan. Ya, ikut yang lagi rame sih, lihat volumenya. Kan bisa lihat juga tuh di misalnya kalian pakai aplikasi apa kan bisa lihat nih apa yang lagi rame, sektor apa. Nah, itu aja, ikutin aja sektor yang lagi rame. Oke. Itu artinya ada volume kan. Ya. Terus kalian lihat apa aja emitennya yang lagi rame. Biasa kalau yang orang banyak bahas itu pasti rame, itu sebenarnya masih bisa ditrading kan. Kalau buat trading jangka pendek, ya Ngambil berapa persen gitu ya. Oke. yang banyak volumenya, yang lagi rame itu bisa ditradingkan sih. Oke. Cara lu oke, lihat dari volume berarti ya, satu ya. Lihat yang lagi trending ya. Ya, sektor apa yang lagi trending. Trending, lihat volume yang gede, boleh coba di screen cara. Terus apalagi yang lu screen biasanya dari situ? Biasanya kadang denger podcast orang juga. Oke. Orang ngomongnya apa, kita analisa lagi. Banyak-banyak ngikutin orang juga, tapi balik lagi ya harus analisa lagi sendiri. Kadang kan misalnya ada influencer ngomongin ini, influencer lain ngomongin ini, terus misalnya di Instagram ada yang ngomongin ini, itu kan pasti lagi rame. Ya. Artinya itu lagi rame kan, Ya. volumenya gede, transaksinya gede, ya masih bisa ditradingin sih kalau mau. Oke. Tadi lu ngomongin soal influencer. Kalau dari lu sendiri, kan sekarang lagi banyak tokoh-tokoh saham ya yang masih muda gitu ya. Nah, Yang lu ngikutin siapa, Bro? yang masih muda atau semua? Boleh lah semua yang lu ngikutin Semua. siapa? Mungkin dari cara ini gue ngikutin ini, yang caranya ini gue ngikutin ini gitu. Siapa? Kalau gue sih paling sukanya lihat Michael Liu sama Ellen Mai. Oke. Kadang gue liatin, soalnya gue nggak ada ikut yang berbayar punya mereka. Jadi gue kadang lihat aja yang gratis. Misalnya Ellen Mai kan sering live di IG. Ya, ya. Terus Michael Liu juga belakangan sering masuk podcast sama kadang ada live juga di IG. Ya. Ya gue ikutin gitu aja. Oh, oke. Mereka lebih ke transaction flow ya. Transaction ya. Baca broker summary juga gitu. Iya gitu-gitu juga sama ya. Oke. Bro, gue di konten lu gue ada lihat lu ada coba pakai AI cloud untuk menganalisa saham. Oke. Hasilnya seperti apa? Gue pengen nanya. Ya. Ada coba 1 kali. Oke. Ya, tapi jangan percaya 100% juga sih. Oke. Kadang gue udah coba-coba kan. Pakai cloud ya waktu itu ya? Cloud. Oke. Sekarang yang paling bagus menurut gue cloud sih.
Oke, mereka analisain. Tapi kadang salah juga yang mereka ambil, sumber-sumbernya itu masih salah. Oke. Misalnya kita ambil contoh misalnya BBCA. Oke. Oke, dia analisa BBCA. Tapi dia ambil sumber-sumbernya. Tapi kadang angkanya juga ada yang salah. Oke. Ada yang salah juga, belum belum 100% benar. Tapi bisa dicoba lah dari sekarang. Nanti kedepannya kan pasti lebih bagus. Iya, iya. Waktu itu lu pakai cloud, lu cobainnya apa? Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini? Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Jadi gue coba sekilas sih, gue dapat prompt itu dari influencer luar. Oke. Gua kan suka liat influencer luar juga gimana, karena mereka udah banyak nih pakai cloud AI buat analisa bantu-bantu. Ya udah gue coba. Terus pas kemarin kebetulan gue coba-coba untuk sektor oil and gas ya. Oke. Itu dikasih emiten Akra yang paling bagus. Oke. Ya udah gue analisa ulang, ternyata masuk. Terus gue masuk. Terus dapat sih belasan persen. Wow. Belasan persen. Oke. Ada dapat. Karena pas-pas juga IHSG ada rebound. Jadi pas-pas dapat juga di situ belasan persen sih. Wow. Jadi tetap kalau misalnya 100% cloud menurutku jangan juga. Oke. Kadang yang dia ambil sumbernya nggak sesuai yang paling up to date gitu loh. Oke. Kadang masih ada yang angka lama, nggak semua up to date juga. Oke. Tapi oke sih so far. Untuk menambah checklist kali ya. Iya. Dari technical analysis, Broxum, terus plus ini ya, cloud ya mungkin ya. Ya buat nambah-nambahin conviction Conviction ya. sama kedepannya menurut gue sih pasti bakal berguna banget ke depannya. Mungkin 1 tahun ke depan udah lebih bagus lagi. Menurut lu apa yang bakal orang bisa lakuin lewat cloud ini untuk saham ini menurut lu ke depannya? Bantu screening aja simpelnya. Oke. Bantu screening aja, cari misalnya di sektor apa. Oke. Apa yang paling bagus. Udah nanti dikasih tuh. Oke, waktu itu cara lu prompt yang lu lihat dari influencer luar, promptnya apa, bro? Jadi promptnya itu dia ada satu sektor, dia kita kasih sektor apa. Terus nanti dia bandingin sama semuanya 5-7 emiten yang di dalam sektor itu. Oke. Dia kasih misalnya, oke ini fundanya bagus, ini valuasinya bagus, ini bagus. Nanti dia listkan tuh, dia kasih penilaian juga, bantu kita kasih penilaian, oke kalau ini yang bagus. Nah terus yang kemarin itu Akra. Oke. Terus gue lihat lagi, oh oke sih, kayaknya bisa dicoba juga. Oke, eksperimen ya. Eksperimen sendiri. Oke, bro Limin, gue lihat kan lu udah mulai bikin konten personal branding di dunia saham ya. Apa plannya lu ke depan? Bisa terus berkembang aja udah bagus. Oke, mengedukasi teman-teman retail ini gitu. Oh iya, benar. Bisa berbagi ilmu, bisa memberi manfaat, biar enggak tersesat. Oke. Bantu retail supaya enggak tersesat, udah cukup. Menurut lu apa sih kesalahan paling umum ya teman-teman retail ini sih? Kesalahan paling umum FOMO,
nggak disiplin, ya itu sih. Gak mau belajar. Nggak mau belajar, cuma dengar-dengar orang. Harus belajar sih. Apalagi kesempatan nih. Sekarang kan pasti banyak yang FOMO. Dan akhirnya kalau misalnya kalian memang mau serius, ini kesempatan belajar yang terbaik. Dimana kalian dihajar, ya kalian perbaiki gimana biar nggak kena hajar lagi. Soalnya kalau udah di atas, nggak ada yang hajar. Oke. Mendingan di bawah dihajar sambil belajar. Mungkin terakhir ini kali, kan tadi lu bilang lu ada bisnis juga ya, Ada family business. ada family business, jadi ada another income juga lah ya. Iya ada. Ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin retail pengen full time di sini gitu. Jadi menganggapnya karena terlalu banyak yang sharing soal cuan dari saham, bisa cuan dari berapa juta sampai berapa M dan lain-lain. Terlalu banyak story seperti itu. Akhirnya oke deh, gue mau all in all out di sini gitu. Ya. Ya, apa advice lu sebagai lu juga ada bisnis kan, ada income dari bisnis juga gitu. Ya. Kalau yang mau full time, misalnya sekarang lagi kerja kantoran atau kerja apapun itu terus mau full time nih. Ya kalian sambil belajar dulu sih. Kalau misalnya benar-benar udah fix, udah yakin dengan skill kalian, yakin bisa konsisten tiap tahun, tiap bulan konsisten, mental udah siap, ya silakan aja. Tapi kalau misalnya kalian langsung terjun, ya kebanyakan sih mati di 1-2 tahun ya. Jadi belajar, jangan langsung terjun. Cerita orang banyak, tapi itu cuma satu dari berapa sih cerita orang yang kayak gitu. Emang cerita lu yakin bakal sama kayak gitu? Enggak lah, enggak segampang itu. Kecuali lu punya apa ya, pakai santet tiba-tiba. Iya, iya. Tadi juga sebelum ini kita ada podcast juga sama narasumber, dia bilang 90% retail jeblos gitu. Ya. Cuman 10% yang kayak portfolionya cuan gitu saat ini gitu ya. Nah, menurut lu saham itu bisa nggak sih buat semua orang gitu? Stocks ini for everyone atau nggak semua orang bisa? Kalau buat di investasi bisa buat Bisa. semua orang. Oke. Bisa buat semua orang. Kalau tujuannya investasi. Kalau trading enggak. Butuh mental, disiplin, banyak faktor. Terlalu banyak faktor. Psikologi, skill, kemampuannya banyak sih. Jadi satu baru bisa. Ya lebih sulit dari yang kalian kira. Tapi kalau buat investasi sih bisa. Tapi investasinya yang jelas-jelas aja udah cukup sih. Oke. Ya, jadi buat teman-teman retail yang saat ini mungkin lagi kerja profesional atau punya bisnis, gak ada waktu untuk belajar menjadi trader, mungkin ngeliat ke arah investasi. Iya. Ya. Oke. Oke, mungkin terakhir dari gua adalah ada nggak satu atau dua advice yang tentang keuangan, how to manage money management yang jadi pegangannya Bro Limin? Ya. Secara general ya, bukan di saham ya. Oh, general. Yang pertama paling pertama itu harus kalian cari tahu gimana caranya gedein income dulu. Oke, active income ya. Active income dulu, kerja apapun deh. Yang penting bisa ngehasilin, baru sambil compounding. Itu yang paling simple ya. Tapi jangan sampai salah investasi juga. Kan banyak instrumen nih selain saham. Betul, juga ada betul. yang lain, misalnya mau yang konservatif bisa, mau yang lebih agresif bisa, pilih aja sih, terserah sesuai dengan profile risk masing-masing. Tapi tetap paling penting ya nambahin sebesar-besarnya active income dulu, jadi compoundnya nanti lebih enak. Tapi compoundnya jangan sampai salah juga sih. Oke. Kalau salah naik turun lagi. Oke. Naik turun lagi, nggak naik kalau salah. Oke. Setelah akhirnya cuan nih, yang jadi prinsip lu setelah gue punya banyak duit nih dari hasil investasi gue, apa yang lu suggest, apa yang menjadi saran lu untuk ini loh,
cara lu manage money seperti apa? Diversifikasi penting. Oke. Di luar saham juga berarti Di diversifikasi. luar saham. Kalau lu apa? Lu prefernya apa? Kalau gua sih Bitcoin, emas, sama big banks. Oke. Itu aja sih yang biar bisa sambil naik ya, masih ada potensi naiknya lebih ada. Jadi karena masih bisa take risk lebih gede sih. Jadi ada Bitcoin juga. Bitcoin lu saranin untuk minimal ada untuk investasi. Buat yang percaya silahkan. Banyak yang nggak percaya juga kan. Potensinya masih ada ya. Kalau Ya. dari analisa lu Ya, pribadi. ya ada sih. Menurut gua sendiri ya ada. Saat ini kan di berapa ya? 77.000 ya? 76, 76 ya. 76. Potensinya seperti apa? Mungkin di atas 100 sih masih masuk akal ya. Itu aja udah naik 50% dari sekarang. Di atas 100 masih ada. Kalau mau yang ikut orang-orang dengar analisa sini, ada kan yang sampai $1 juta kan? Iya. Nggak tahu sih itu kapan. Tapi katanya pasti katanya. Influencer lain lah ya. Iya. Ya nggak tahu kapan, mungkin. Semoga. Iya. Banyak yang share juga sih ya, minimal harus ada Bitcoin walaupun sedikit katanya begitu. Iya. Ya. Ini digital asset. Digital asset ya. Digital asset. Hyperliquid. Enggak. Bitcoin aja. Bitcoin aja. Oke. Thank you Bro Limin buat sharing-sharingnya mewakili teman-teman retail di saat ini. Tapi lu sendiri optimis dengan IHSG kita sampai akhir tahun minimal? Optimis harus. Harus. Kalau kita nggak optimis, berarti kan itu udah parah banget sih kalau udah nggak optimis. Ya dari historical sebelumnya kan kita tahu juga apa IHSG nggak pernah hancur. Pasti Iya, rebound ya. Pasti rebound juga. Oke. Percaya aja sih. Oke. Dan there's always opportunity in crisis ya. Ya. Oke. Thank you again. Sukses buat komunitas lu, membership lu juga. Thank you dan kita sama-sama nunggu IHSG rebound kembali. Oke. Iya, Thank you amin, Bro amin. Limin. Mokromex.